Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Langkah-langkah 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perubahan baru. Kriteria kinerja. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, budaya etik yang kuat, dan mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan kapasitas pelanggan. 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan di sini adalah mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya dan objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing sendiri. Identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, tetapkan standar. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis dapat mencakupi partnership. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu bentuk organisasi dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat, pertimbangan pajak. 3. Mendapat lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SUP atau online untuk perusahaan perseorangan. Persyaratan adalah fotokopi KTP, memegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab kepemilikan, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas transaksi penjualnya. Prinsip pungutan pajak. Prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, equality, equity, dan ability. Prinsip kepastian, certainly. Prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment. Prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan. Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan perdagangan. Permendag Nomor 40 Tahun 2019 tentang imbal beli untuk perdagangan barang pemerintah asal impor. Permendag Nomor 79 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang kewajiban percantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang. Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. 1. Yaitu ada elemen identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi melalui profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. 1.2 Pengelolaan keuangan diidentifikasi dengan preparasi laporan yang berisi laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Dan untuk preparasi perakiraan keuangan berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal. Preparasi performa laporan keuangan yaitu berisi laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, dan cash flow. Analisa berjalan dari hasil keuangan, yaitu rasio, analisis mengukur hasil banding, rencana mengukur hasil dengan norma industri. Di sini ada baik, sedang, baik, dan sedang, baik dan sedang dengan rata-rata baik. 1.2 yaitu laporan historis keuangan identifikasi, yaitu adalah laporan keuangan baik
dan neraca yaitu sedang, dan laporan cash flow yaitu baik. 1.4 Perakhiran keuangan diidentifikasi melalui laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis. Perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan dahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini, 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, yaitu baik, sedang, dan baik. Dan untuk 2, identifikasi performa laporan keuangan, yaitu performa laba rugi sedang, performa pendapatan baik, performa neraca sedang, dan performa arus kas yaitu baik. 2.2 yaitu rasio analisis diidentifikasi dengan likuiditasnya yaitu baik, efisiensi operasi sedang, profitabilitasnya yaitu baik. Rekomendasi bisnis clothing ini sudah beroperasi dan layak untuk dijalankan. Mengembangkan dan mengelola usaha baru. 1. Langkah rencana staffing. Kriteria kinerja. 1.1 Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 yaitu rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Di sini rencana seleksinya saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan mengembangkan pertanyaan wawancara. Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Prosedur seleksinya mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, dan menyiapkan laporan seleksi dan pembuatan rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi, dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.2 Internalisasi induksi atau anggota tim. Itu internalisasi induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijaksanaan organisasi. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan identifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja di pemberi karyawan mencakup hak, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, yaitu hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu yang kerja sesuai, dan hak mendapatkan kesejahteraan. Kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial di sini mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bertanggung dan membutuhkan, dan penciptaan ketenaga kerjaan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan reward kepada karyawan, dan program pengembangan staf yaitu pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan yaitu di sini adalah orientasi pekerjaan, in service education. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya adalah diidentifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama, jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan, dan gunakan temuan Anda secara efektif. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasarannya telah ditentukan sebelumnya. Kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetitivasi diidentifikasi
Kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan. 5.3 tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf di sini adalah dengan tingkat rendah atau di bawah 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi. Kekompakan tim di sini yaitu kerjasama, kompetensi dalam bekerja. Di sini ada staffing. Di sini ada kategori okupasi yaitu garment teknologis dan tanggung jawabnya adalah menentukan material atau bahan. Dan sebelahnya adalah tugas yaitu menentukan atau memilih bahan baju yang paling sesuai, menentukan efektif atau tidak proses sebuah item, dan melakukan riset material atau bahan yang ingin dibuat. Persyaratan adalah minimal bekerja di bidang yang sama selama 8 bulan, dapat membedakan jenis atau bahan. Untuk kebutuhan pelatihan adalah training dengan senior agar dapat beradaptasi dan bisa memilih atau mencocokkan bahan yang sesuai. Jumlah tenaga kerja di sini kita butuhkan adalah 2 orang. Perkiraan mulai bekerja yaitu 23 Januari 2022. Full time equivalent adalah 48 jam per minggu. Perkiraan durasi kontrak yaitu 6 bulan. Dan kategori okupasi yang kedua adalah trend analisis. Untuk tanggung jawab yaitu mempertahankan tren baju yang ada di toko tersebut untuk masa yang akan mendatang. Untuk tugasnya mereplikasi formula tren untuk di masa yang akan datang, memprediksi dan mengolah tren fashion yang saat ini sedang booming. Untuk persyaratan adalah pendidikan S1 dapat menggambar sketsa pola baju. Dan untuk kebutuhan pelatihan adalah orientasi toko agar dapat mengetahui tentang toko dan sekitarnya. Jumlah tenaga kerja itu 1 orang. Perkiraan mulai bekerja 15 Januari 2022. Dan untuk full time equipment adalah 40 jam per minggu. Dan perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun. Dan untuk yang ketiga kategori okupasinya yaitu ada produk merchandiser. Tanggung jawabnya itu memegang akun sosial media dan all shop. Di sini tugasnya adalah mempunyai kreativitas untuk membuat poster yang akan diposting di sosmed, merespons customer yang menghubungi lewat sosmed dengan baik, mempromosikan produk fashion semenarik mungkin dengan berbagai macam strategi. Dan untuk persyaratan adalah kreatif, update tentang tren baru, dan untuk situ adalah desain untuk promosi di sosmed. Kebutuhannya atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 1. Perkiraan mulai bekerja yaitu 10 Januari 2022, yaitu dengan 40 jam per minggu. Perkiraan durasi kontrak yaitu 6 bulan. Sekian dari saya, Muhammad Firly Margi dari kelas 31. Terima kasih.